Eh, Selamat ketemu lagi di mata kuliah kompetensi dan pervasif dan sensor jaringan. Di sini kita masuk materinya di review ya, materi yang telah saya sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kebetulan kemarin kan hanya mengulas, kemudian disambung sama tugas akhir project yang harus dikerjakan ya. Oke, saya tekanin lagi. Ini kan semua materi itu yang harus ada di projectnya ya. Jadi saya ulang lagi untuk projectnya itu harus sistemnya pervasif, jadi artinya bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Dia harus mempunyai sensor network ya. Jadi bukan sensor elektronik. Kalau sensor network itu cuma bisa diakses menggunakan internet ya. Kemudian harus ada physical object. Jadi ada objek yang di objek yang yang dijadikan sebagai terserah proyek Anda. Misalkan membangun seperti parkir unsada, parkirkan objeknya. Dan nanti gimana sih berapa sensornya gitu ya. Kemudian gimana sih distribusi sistemnya, gimana sih jaringannya gitu ya. Kemudian karena di situ adalah menggunakan dua sensor network, otomatis yang pervasif itu udah sistemnya udah otomatis, di mana sistem kerjanya udah sistem itu udah bisa mengambil putus sendiri. Karena kerja sensor itu nggak kita atur sendiri, tapi komputer gimana sih yang namanya bisa bergerak sendiri. Seperti kita kalau di parkiran, kita menekan tombol itu, kita sebagai pengguna menekan tombol di parkiran kan otomatis nih sistem memfoto sendiri, mengeluarkan kertas, tercatat di database tanpa bantuan manusia gitu ya. Nah itu seperti itu sistemnya, berikut Anda. Kemudian mempunyai interaksi sistem. Materi-materi sebelumnya itu kan udah dibahas. Sistemnya udah harus cerdas gitu ya, berbasis interaksi sistem. Gimana sistemnya? Jadi jangan, contohnya kan tadi pakai udah interaksi sistem itu ada sistem cerdas tanpa ada bantuan manusia. Kemudian berbasis SOA, SOE. Jadi sistemnya itu proyek Anda harus ada beberapa layanan, nggak cuma satu ya. Contohnya kan sistem parkiran aja udah beberapa layanan, bisa memfoto, bisa melakukan kertas, bisa tersimpan di database datanya gitu ya. Ya, di mata orangnya, kemudian plat nomornya itu udah beberapa layanan gitu ya. Kemudian nanti layanannya bisa masuk dan bisa keluar juga kan. Gitu. Kemudian interface sebagai HCI. Jadi harus ada interface-nya, jangan tidak ada. Kayak sistem ini kan nggak, proyek ini kan simulator ya, nggak harus sampai jadi aplikasinya. Kemudian konteks OL-nya seperti apa, kemudian ada arsitekturnya. Nah, mungkin di pertemuan ini saya akan lihat contoh beberapa studi kasus yang bisa melihat arsitekturnya seperti apa sih, dari mulai yang namanya objek sampai yang namanya ke user menggunakan aplikasinya. Ya, distribusi sendiri adalah kumpulan komputer otonom yang terhubung ke beberapa jaringan gitu ya, di mana bagi pengguna sistem terlihat sebagai suatu komputer. Karena kan kita sebagai user kan cuma bisa hanya itu cuma satu, tapi ada beberapa bisa server gitu ya. Komputernya komputer otonom itu artinya komputer yang udah udah siapin yang bisa diri sendiri, dan udah disediakan yang namanya suatu perangkat-perangkat yang tertanam. Kemudian dan itu saling terhubung satu jaringannya. Dengan menjalankan sistem distribusi, komputer dapat mengkoordinasi aktivitas dan berbagai sumber daya, hardware, software, dan data ya. Dalam ilmu pervasi, sistem distribusi merupakan bagian dari sistem distribusi yang dapat diakses kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja ya.
Kemudian contoh di bidang logistik, rantai pasokan memiliki masalah dalam hal visibilitas secara real time, pelacakan bahan dan produk, serta waktu respon untuk waktu proses data untuk mengotomasi kontrol paket cerdas. Kemudian di sini digunakanlah suatu RFID, kemudian WSN sistem ya, dan kombinasi antara sensor sistem dengan RFID hybrid dan teknologi yang digunakan untuk memantau rantai transportasi, misalnya di bidang transportasi. Kemudian di bidang contohnya, mungkin Anda bisa lihat suka beberapa belanja di belanja di berbagai marketplace ya. Marketplace kan sekarang udah lagi zaman ya, kalau saya nyebutin satu marketplace kan nggak enak pakai produk gitu ya, pakai merek gitu ya. Anda mungkin sekarang udah sering belanja online, sering belanja baju atau perangkat-perangkat lainnya, handphone dan lain secara online. Itu adalah yang langsung ke tokonya, itu bisa lihat tokonya, dan itu sekarang itu marketplace. Dan mungkin Anda suka Anda memesan misalkan ya. Ketika Anda memesan misalkan barang, kan kadang-kadang si penjual nanti setelah Anda pesan milih-milih barangnya, kemudian Anda pesan, kan nanti kelihatan ya ketika udah bayar gitu ya, udah melakukan pembayaran, payment, itu kan langsung ke detect ya, si toko sedang mempersiapkan ya. Nah setelah dia mengirim gitu kan, itu kan bisa kelihatan waktu dia lagi ngirim gitu, gimana nyampe sini ada milestone-nya ya, titik-titiknya itu. Nah itu sebagai bentuk pelacakan, dan itu menggunakan suatu teks ya. Jadi yang disematkan berupa yang tidak dalam barang itu, tandain gitu ya. Mungkin kita udah belajar teks sebelumnya, itu ada teks aktif dan teks pasif gitu ya. Nah itu salah satu contohnya. Nah kan bisa diakses di mana saja, kapan saja kan saya cek nih barang ini, nyampe mana sih sekarang gitu. Nah itu sudah berbentuk perpasif ya. Itu salah satu contohnya. Kemudian distribusi multimedia system gitu ya. Contohnya ada video or demand aplikasi webcasting yang membroadcast audio dan video melalui internet. Apa sih webcast gitu ya? Webcast itu siaran berbasis web dari rapat atau acara Anda melalui internet. Berbeda dengan webinar. Tamu webcasting ditandai oleh fakta suatu host dapat mudah menyiarkan presentasi mereka dari mana saja kepada siapa saja dengan koneksi internet ini. Semua perangkat tidak hanya dapat melihat dan mendengarkan pembicara, tapi juga memungkinkan untuk memfasilitasi interaksi. Ada beberapa contoh webcaster di satu radio, TV yang memberikan output melalui TV online dengan stasiun streaming radio ya. Webcast tidak lebih dari konferensi atau presentasi yang dilakukan secara online. Peserta dapat menonton presentasi dan mengirimkan pertanyaan kepada pembicara atau melibatkan deklarasi lain, karena keterlibatan prioritas utama untuk konferensi web ya. Teknologi webcasting sendiri mendukung fungsi untuk keterlibatan audiens yang terkontrol. Webcasting tidak lagi terbatas pada bisnis, ada juga untuk streaming pelatihan online, presentasi, presentasi investor, dan beberapa kasus penggunaan saat ini. Nah, di sini ada beberapa yang namanya distribusi computing sebagai pengguna ya. Contohnya cloud computing. Ini kan kalau semua data yang kita kadang-kadang kan kita nggak sadar. Contohnya penggunaan cloud computing kalau kita di Google Drive gitu ya. Ketika kita bisa foto kan, kalau di foto kita otomatis disimpan di web gitu ya. Nah itu salah satu distribusi ya computing sebagai pengguna. Salah satunya tentunya kalau computing ya kita yang bisa gunakan bisa Google Drive yang gratis gitu ya. Menyediakan untuk 15 giga ya untuk itu. Kita foto apa udah tersimpan lah di sana gitu ya. Data-data kita kirim sendiri gitu ya. Kalau foto kan otomatis sih biasanya. Karena sekarang udah bisa mengakses fotonya di semua story. Kita di penggunaan penggunaan seperti di Instagram, Facebook misalnya atau WA dan sebagainya. Ini adalah beberapa
IoT ya. Beberapa perangkat IoT, apa namanya? Ada beberapa layer. Pertama ada di first layer ya. Nah, nanti ini materi ini ada di contoh nanti tesis dari mahasiswa S2-nya ITS. Nanti saya share, nanti itu kan ada tugas juga di sana. Itu ada di first manager, itu ada di kemampuan dari device ya. Misalkan sensor gitu ya. Nah, sensor itu untuk apa gitu ya. Kemudian ada di sisi kemampuan dalam gateway. Nanti dalam gerbang untuk pengiriman datanya. Kemudian nanti setelah device-nya dilaksanakan, tentukan yang kapabilitasnya, kemudian untuk alur pengiriman datanya, nanti kan lanjut ke network layer. Di situ ada kemampuan gimana sih network jaringan itu mentransmisikan atau mengirimkan data. Misalkan di sini anggaplah ada di sensor, gimana cara mengirimkannya. Nanti kembali di situ ada yang namanya layanan sebagai pendukung aplikasi. Ya, di situ ada jenis capabilities, kemudian spesifikasi gimana. Kemudian akhirnya ada application layer untuk IoT application. Nah, di sisi kita jadi pengguna nih di IoT application ini, gimana aplikasi ini di sini biasanya berbentuk yang namanya user interface-nya. User bisa menggunakan, bisa ngambil di device data-data yang diambil di display dari bawah sampai atas. Kemudian di sini IoT pun juga ada beberapa, ada di sisi kapabilitas manajemen, ada di security kapabilitas. Pasti ada manajemen suatu datanya, ada kemampuan sih gimana sih memanagenya, kemudian dari ada kemampuan gimana dalam bidang keamanannya, ya. Jadi jangan sampai aplikasi kita tidak aman, bisa diambil siapa saja gitu ya, diakses siapa aja dan sebagainya. User sendiri adalah titik kontak manusia dan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi interface saat ini telah mampu menggunakan masukan berupa informasi visual, ya, informasi suara pengenal suara, informasi sentuh dan sebagainya. Ada beberapa sekarang aplikasi yang aman, ya, diamankan. Misalkan di sisi data ada beberapa aplikasi marketplace juga ya, misalnya yang mau untuk beli-beli handphone, beli kredit gitu ya. Sekarang harus apa-apa validasinya menggunakan muka gitu ya, muka sendiri atau jadi sebagainya. Jadi sekarang udah interface itu udah hampir bisa semua gitu ya. Absensi misalkan menggunakan RFID gitu ya dan sebagainya. Jadi udah canggih, udah ada AI-nya gitu. Makanya kalau sekarang sekolah skripsi diusahakan ya aplikasi kita nggak sederhana, nggak cuman input menggunakan tangan gitu ya. Kemudian keselamatan keamanan. Pada aplikasi pasif pada sistem transportasi integrasi jalan raya dilengkapi dengan device aktuator yang dapat mengintervensi pada proses mengemudi sehingga kendaraan dapat merespon bahaya lebih cepat daripada manusia, di mana kendaraan akan berhenti otomatis tanpa intervensi pengemudi. Sistem ini juga berisiko tinggi jika software mengalami gangguan karena dapat berhenti mendadak meskipun tidak ada bahaya sehingga membahayakan pengemudi kendaraan lain juga. Nah, sekarang udah beberapa di dunia itu udah mencoba aplikasi mobil dilengkapi dengan tanpa ada sopir ya, tanpa ada orang. Jadi semuanya udah mengangkut semua. Gimana sih kalau ada objek di depan gitu ya. Nah, kan dia itu udah bisa mengambil keputusan sendiri, misalkan ngerem sendiri atau misalkan belok gitu ya. Dan itu kelemahannya kan ada beberapa yang namanya buatan manusia pasti ada kelemahan gitu ya. Bisa atau menanda kalau softwarenya ini, makanya gimana sisi yang keselamatannya gitu ya. Kemudian berkaitan dengan teknologi RFID, jumpai ancaman seperti pembacaan scanning tag pada produk. Ini berbahaya bagi pelanggan dalam pembelian produk yang menggunakan RFID. Tag blocker digunakan untuk melindungi pelanggan dalam masalah ini. Cara ininya. Kemudian untuk mengatasi ancaman seperti ini, penyadapan, tag cloning, dan serangan replay itu dapat menggunakan tag eksekusi ya. Nah, ini studi kasus ya. Ini salah satu contoh tesis S2 dari magister jurusan magister informasi
Informatika Informasi di ITS ya. Si penulis dia membahas tentang Smart Improvement Monitoring and Analytics in Real-Time System atau SEMAR. Nah itu udah pervasif ini ya. Ini gambarnya ini ada beberapa yang sensor yang terapin di berbagai sungai di studi kasusnya di Surabaya ya. Jadi kebutuhan akan sistem monitoring oleh sungai terintegrasi dengan kapasitas penyimpanan yang besar dan mampu melakukan klasifikasi kualitas air secara real-time dan akurat sangat diperlukan. Ini menjadi alasan sistem SEMAR dibangun dengan mengintegrasikan teknologi IoT dan Big Data dalam melakukan monitoring kondisi di Surabaya. Sistem ini juga perlu adanya kesinambungan dalam node dalam mengirim data, server, dan menerima analisa dan visual data tersebut untuk mendukung posisi real time. Nah, ini contoh yang arsitektur, makanya nanti saya akan menjelaskan Anda, tolong dibuat untuk kelompoknya itu suatu untuk membuat yang namanya arsitekturnya. Nah, yang bawah ini yang sensor kalau di IoT itu ada kapabilitas untuk kapabilitas untuk kapabilitas begini device ya sama gateway. Nanti di sini ada yang namanya MQTT broker, dia ada menerima inputan data ya. Nah ini di sisi yang namanya network dan transport ya di kapabilitasnya. Nah kemudian kakak broker, nah itu mengintegrasi semua data ya. Kemudian di sini untuk ada lanjut di support yang namanya kapabilitas. Nah di sini ada mengklasifikasikan datanya. Datanya mau diapakan sih gitu kan ya, kita ya dapat. Nanti untuk yang di aplikasi, nah di usernya sebelah sini. Si usernya bisa nggak mengapa sih datanya bisa dikelompokkan, bisa apa gitu di interface itu. Nah saya harapkan untuk ini untuk mengambil pengambilan datanya. Arsitekturnya dari mulai kerangka IoT itu ya sampai tampilan interface-nya. Nah ini physical device control. Nah di physical device control yang terlengkapi dengan sensor kualitas air. Ini adalah sensor-sensor yang ada di aplikasi smart ini. Nah nanti kalau Anda di sensornya menggunakan apa gitu ya. Ini adalah kapasitas untuk mengintegrasikannya. Jadi physical device control-nya merupakan node-node yang telah dilengkapi dengan sensor kualitas air yang tersebar di beberapa titik. Sensor yang digunakan adalah Atlas Scientific, dari sensor potensial hidrogen, oksigen reduction potensial ORP, disebut oksigen, sama electrical kondisi IC dan temperatur ya. Nah ini adalah tampilan titik sensor ini yang diterapin ya di sungai-sungai yang ada di Surabaya. Di sini kontrolnya digunakan sistem benam atau otonom, jenisnya Raspberry Pi tipe 3. Ini Raspberry kalau Anda biasanya di Arduino, ini menggunakan Raspberry untuk mikronya. Dalam menghubungkan antara sensor digunakan untuk kontrol kabel USB serial ya. Terdapat 7 titik lokasi yang tersebar di sepanjang sungai Kota Surabaya. Kemudian ini connectivity. Nah ini bagian distribusi sistem itu. Ini media komunikasinya antara node sensor dipasang di sepanjang sungai Kota Surabaya. Modemnya menggunakan 4G untuk menggunakan protokol YE sekian. Kemudian konektivitasnya antara Android sistem dengan modem menggunakan jaringan WiFi ya untuk biar bisa connect ya. Kemudian IP-nya dengan menggunakan DHCP. Kemudian modem USB untuk router menghubung koneksi WAN-nya. Nah dia untuk dia menggunakan WiFi ketika untuk konektivitasnya. Atau kalau Anda misalnya di Arduino-nya, misalnya Arduino bisa ke internet gimana? Nah, dia menggunakan modul menggunakan jaringan WiFi. Ya kalau mau kabel itu kan cuma 30 meter ya. Nah, 30 cm per meter. Nah, itulah untuk konektivitas. Saya harapan di aplikasi Anda, di teman-teman ada seperti itu. Ya, dijelas gitu Oke, kemudian ini ya contohnya adalah blocker untuk di distribusi sistemnya. Jadi ketika ada sensor A, sensor B, sensor C, dan kemudian ada gateway ya. Nah nanti ada publish. Nah MQ3 blocker itu mengambil datanya, menampung.
Nah, ini sebagai networknya. Ini ada sebagai device-nya untuk yang sensor A sensor B. Ini kan bentuk data-datanya dari sensor A. Ini kan device kapabilitas ya. Kemudian nanti di sisi gateway, nanti di sini akan ditangkap untuk di sistemnya itu. Kemudian di gateway ditangkap ada monitoring, analis, dan database. Ini data yang di ini, penyimpanan data yang diterima dari Node ke Hadoop, HDPS ya. Hadoop itu biasanya si big data ya. Kenapa sih? Karena data-data kan besar tuh, berapa lama misalkan Anda melakukan pasang sensor di sungai-sungai itu, datanya kan berapa lama bisa jadi banyak tuh. Nah, data dari big data itu mau diapakan datanya? Kan datanya gede ya. Mengklasifikasikan, nanti kelompokan dan sebagainya. Kemudian Apache Kafka digunakan memudahkan distribusi dan manajemen data pada sistem yang sedang berjalan. Apache Kafka juga mendukung streaming processing untuk aplikasi yang membutuhkan ketersediaan data stream. Nah, ini tampilannya untuk tampilan di interface-nya. Nah, saya harapkan Anda buat simulator gimana menampilkan hasil kerja sensornya itu sampai yang namanya bisa diakses interface-nya. Oke. Ya, kemudian di aplikasi Anda nanti ya. Kemudian ya aplikasinya tadi kan harus ada ininya. Aplikasinya itu wajib aplikasinya wajib wajib ada yang namanya IE-nya. Ya, intelligence sistemnya. Jadi Anda nanti ukur ada phase-nya, ada intelligent, ada phase, artinya ada performance-nya, improvement-nya, actuator sama sensor kan udah saya share ya contoh yang anak mahasiswa senior sebelumnya yang proyek mata kuliah Popasip ini. Ada yang namanya performance measure kualitas atau harapan yang diinginkan. Ada lingkungan, performance, dihadapi agent, aktuator, alat digunakan mengerjakan tujuan, sama sensor. Nah, di sini contohnya untuk phase. Contohnya tipe agentnya itu taksi ya. Taksi itu performance-nya itu aman, cepat, legal, nyaman, menguntungkan. Kemudian improvement-nya itu lingkungannya apa sih? Taksi ini dipakai di jalan, kendaraan, dan lain-lain. Kalau sistem monitoring berarti kan di tim agentnya yang bisa monitoring. PM-nya untuk apa gitu. Ini lingkungannya seperti sungai dan mana gitu. Aktornya apa ini yang menggerakkannya ya, aktornya. Ya, kalau taksi pasti kan yang untuk penggeraknya itu kan aktornya kan sopis, stis, rem, klakson, display. Kemudian sensor yang digunakan ini sebelumnya kamera, sonar, GPS, dan keyword dan sebagainya. Nah itu kalau Anda dibuat untuk di proyeknya itu untuk PES-nya. Kemudian, nah tadi kan udah ya sistemnya harus sistemnya harus harus komunikasinya distribusi tadi udah ya. Kemudian harus yang namanya contact aware ya. Oke, di sini contact aware. Ini contoh ada sistem telecom care ya. Kan di sini ada gimana sih si sistem itu bisa sadar dengan lingkungannya gitu ya. Contohnya di sini sensor ada body area network, ada sensor lingkungan, mobil device, kemudian ada gateway layernya itu ada sisi yang namanya receiver untuk menerima data dari sensor, ada deteksi, contact aware, sinkron, di sini ada application interface untuk lokal, sisi di device, kemudian di sini ada yang namanya web service. Contohnya di sini ada lansia. Ada sisi ini adalah sensor ini terapin di di badannya lansia misalnya. Nah kemudian nanti ini ke bidang kedokteran ya. Jadi nanti si ini gimana sih si lansia ini akan ngecek gitu ya di aplikasi ini gimana sih tubuh dia gitu. Dari sensor yang diterapin di tubuhnya itu ada penyakit atau enggak misalkan ya. Sesuai dengan kapasitas sensornya. Jadi tolong untuk ditampilkan untuk si sensornya. Terus ada sensornya di ada arsitekturnya ya, seperti contoh yang tadi. Kemudian tugas ya. Tolong untuk minggu depan kita mulai untuk
tugas untuk proyeknya dimulai. Saya akan nanti akan mengirim buat sub tentang proyeknya dikumpulkan. Ya, nanti mulai presentasinya di hari Jumat besok itu langsung presentasi. Berarti kalau 5 kelompok ada 4 kelompok berarti 2-2 ya. Ini sama seperti kemarin boleh masuk, yang udah boleh tidak gitu ya. Nah, untuk tugasnya itu dari studi kasus yang diidentifikasi ya, dari kasus yang tadi, saya kan nanti contoh ya, saya tesisnya kasih kirim, silakan Anda cari di tesisnya itu sensor networknya digunakan, apa sih yang digunakan sensor networknya, kemudian fisika proyeknya apa, distribusi sistem seperti apa, autonomous sistem seperti apa, intelligence system gimana digunakan, layanan berbasis soalnya gimana, fungsi interface-nya, contact aware sama konektivitas. Ya, sorry salah tulisannya. Nah, dikerjakan nanti saya sebut buat di kelas umumnya untuk pengirim tugasnya sama 2, satu untuk pengiriman untuk proyeknya. Ya, oke, kalau tidak nanti ada yang tidak paham bisa ada untuk tugas atau yang ini silakan dikirim atau tanyakan lewat WA aja ya. Oke, mungkin itu yang saya sampaikan untuk pertemuan ini. Mohon maaf saya nggak bisa nggak bisa online hari ini karena saya ada kegiatan ke Bandung ya, lagi on the way, jadi nggak bisa makan online ya. Oke, terima kasih semuanya. Ketemu lagi nanti pas presentasi di pertemuan ke-13. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.